Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima umri wal khawli lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa hukman wa shifaa wa bil muslimina wal muslimat ikhwana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana seperti biasa sebelum kita melakukan rangkaian ibadah salat Jumat, izinkanlah kepada kami untuk menyampaikan beberapa buah pengumuman. Pengumuman yang pertama yang berbeda selaku Imam Al-Khatib pada Jumat keempat tanggal 23 April adalah Kiai Haji Sufi Musin PA dari Surabaya, sedangkan bila Ustaz Mas pemain kedua mengenai laporan keuangan masjid dan Ulami. Hasil infak Jumat yang ketiga adalah sebesar 3.392.000 rupiah. Bukti amal infak sedekah pada jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada setiap balasan yang sebaik-baiknya. Pengumuman yang ketiga, marilah kita bersama-sama mengerjakan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita tunjukkan kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, kepada para muassis Masjid Baitul Amin, dan kepada para ahli buku kita masing-masing. Ada hadiyah wa qulnya bisaya al-Fatihah. Yang kedua ditujukan kepada para donatur Masjid Baitul Amin. Ala hadiyah wa qulnya bisaya al-Fatihah. Yang ketiga ditujukan kepada seluruh pengurus Masjid Baitul Amin, kepada beliau-beliau yang telah memakmurkan Masjid Baitul Amin sejak Masjid Baitul Amin berdiri hingga sekarang ini, dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Demikianlah pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله
الإمام يحكم فقد تقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى صراط مستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله وجعل محبته سببا لمحبته وتفضيله
أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام من الأنصارين والمهاجرين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Al-ayah wa sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jummah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan perilaku kita dasari untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memperoleh ridha Allah, kuncinya satu, melakukan apa yang menjadi perintahnya, dan yang kedua, apa yang menjadi larangannya kita jauhi semaksimal mungkin. Apabila kedua hal ini kita lakukan dengan sempurna, perintahnya kita jalankan, larangannya kita jauhi, insyaallah kita akan memperoleh mardhatillah, yang pada akhirnya kita akan memperoleh tempat yang layak kelak. Kemudian apabila kita kembali ke hadirat Allahu Rabbul Alamin. Hadirin jamaah Jummah rahimakumullah, pada detik dan hari ini kita sudah memperoleh bilangan yang ke-11 puasa kita. Apabila nanti huruf kita tidak sampai batal puasa kita, berarti puasa kita sudah memperoleh angka yang ke-11. Angka 11 itu berarti sudah ada di etase yang kedua. Karena Nabi membagi tingkatan dan puasa ini, yang pertama mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dijanjikan oleh Allah adalah merupakan ar-rahmah. Kemudian etapa yang kedua dari bilangan ke-11 sampai 20 itu adalah merupakan maghfirah Allah. Dan yang ketiga, tanggal 21 sampai malam hari raya itu adalah yang disebut dengan itqun minan nar, yang artinya orang yang semestinya dimasukkan ke neraka, namun barokah Ramadan adalah akan dilepaskan dari api neraka. Itulah yang disebut dengan itqun minan nar. Hadirin jamaah Jummah rahimakumullah,
untuk kewajiban puasa yang telah dibebankan oleh Allah kepada kita ini bukan hanya kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari umat-umat terdahulu kala yang ayatnya min qablikum, sebelum kita semuanya, mulai dari Nabiullah Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad, ada perintah untuk melakukan ibadah puasa. Namun kaifiyah dan teknisnya yang berbeda-beda. Malahan diterangkan di dalam kitab Ibnu Katsir, disebutkan Nabiullah Nuh itu melakukan ibadah puasa tiap-tiap bulan hanya 3 hari. Salasata ayyam fi kulli syahrin. Tiap-tiap bulan diwajibkan kepada Nabiullah Nuh oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa hanya salasata ayyam, 3 hari. Di dalam kitab Tafsir Maraghi disebutkan bahwasanya Nabiullah Musa alaihi salam itu diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa arba'ina yauman, 40 hari. Sedangkan kita adalah 1 bulan. Kadangkala 1 bulan itu isinya 29 hari, ada juga yang sampai 30 hari. Berarti kewajiban ibadah puasa ini sangat penting dan sangat-sangat muhimmah. Andai kata tidak penting dan urgen sama sekali, mungkin hanya kita yang diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, karena ibadah puasa ini sangat-sangat beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Apakah itu ibadah sholat, zakat, haji, itu semuanya telah ditentukan oleh Allah, bahkan dengan nilai pahalanya pun sudah tertera dan jelas. Sedangkan puasa, Allah sendiri yang akan memberikan satu balasan kepada kita semuanya. Artinya balasan yang akan kita peroleh antara si bulan dengan yang lainnya tentu berbeda sesuai dengan tingkatan kita melakukan ibadah puasa. Di dalam ajaran kitab fikih, yang disebut puasa adalah mengekang diri, tidak makan dan tidak minum disertai dengan niat, mulai dari imsak sampai terbenamnya matahari. Apabila tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, itu sudah disebut puasa dan puasanya adalah sudah sah. Beda dengan ulama-ulama sufiyah, ulama-ulama tasawuf, belum tentu ibadah puasa yang dianggap sudah sah oleh fuqaha itu adalah cukup, melainkan apabila tidak meninggalkan sesuatu organ tubuh semuanya untuk melakukan ibadah puasa. Apakah itu telinga kita, utamanya lisan kita, maka dianggap puasa kita adalah hal yang muspro dan yang percuma. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atsu. Banyak orang-orang melakukan ibadah puasa,
tidak sedikit orang yang berpuasa, tapi mereka tidak punya nilai pahala ganjaran puasa. Hanyalah mereka yang diperolehnya lapar dan haus. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mampu untuk mengendalikan seperti lisan kita, telinga kita, seluruh organ tubuh itu semuanya wajib melakukan ibadah puasa. Lebih-lebih lisan kita. Di dalam keterangan kitab Ihya karya Al-Imam Ghazali disebutkan dalam juz yang pertama halaman 306, di situ disebutkan annam ra'ataini samata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasul ada 2 orang wanita melakukan ibadah puasa. Puasa yang pertama mereka melakukan biasa-biasa saja, tidak ada kendala. Hari kedua, hari ketiga sukses dan beres. Namun hari keempat baru punya kendala. Fa'ajhadahuma al-ju' wal atsu fi akhirin nahar. Hari keempat itu pada sore harinya mereka tidak mampu untuk bertahan. Sangat haus dan sangat lapar. Sampai haus dan laparnya itu, dia itu sampai mau sakaratul maut. Karena sangat lemah, tidak mampu untuk bertahan. Akhirnya ada utusan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yasta'zinahu fil iftar. Orang tersebut adalah minta izin kepada Nabi, melaporkan kedua orang wanita ini sangat lapar dan haus, tidak sebagaimana biasanya, agar supaya Nabi berkenan untuk bisa membatalkan kedua orang wanita yang sedang berpuasa ini. Namun setelah sampai di rumah Rasulullah, apakah Nabi berkenan untuk memberikan kelonggaran agar supaya tidak berpuasa? Tentu tidak. Fa'arsala ilaihima qadhan. Nabi memberikan satu panci yang besar. 2 panci yang besar ini suruh sampaikan kepada kedua orang wanita ini. Untuk apa? Sampaikan kepada kedua orang wanita ini untuk memuntahkan apa yang tadi malam makan. Namun setelah sampai di rumahnya kedua orang wanita ini, sesuai dengan anjuran Rasulullah, 2 orang wanita ini memuntahkan makanannya. Ternyata yang ditumpahkan dari perutnya itu berupa apa? Adalah merupakan daman, darah yang sangat busuk, kemudian nanah yang sangat basin. Bahkan panci yang besar itu dipenuhi oleh muntahnya orang wanita ini. Dari kapasitas perutnya adalah sudah melebihi dari yang dimakan malam hari. Fata'ajjaban nas, kemudian tetangganya sekelilingnya ta'ajjub, heran. Lalu ada yang melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Disampaikan cerita itu sesuai dengan kejadian. Lalu apa kata Nabi? Jawabannya, Nabi mengatakan bahwa dua wanita ini adalah saat sehabis tarawih, dua orang wanita ini sama-sama duduk jagongan, lalu sambil omong-omongan. Judul omong-omongannya adalah tidak terlepas dari tetangga, mencelah tetangganya, ngerasani tetangganya, ghibah kepada tetangganya. Itulah yang menyebabkan isi perutnya berupa itu adalah lahmun, kemudian darah yang sangat kental. Itulah yang menyebabkan puasanya adalah tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kita melakukan ibadah puasa bukan berlandaskan ilmu-ilmu fikih, melainkan marilah kita landasi dengan ilmu-ilmu tasawuf. Seluruh organ tubuh kita, utamanya lisan kita, hendaknya bisa kita kendalikan, jangan sampai mencela orang lain dan sampai jangan menghibah, sehingga puasa yang kita lakukan memenuhi persyaratan untuk memperoleh nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Yasri Allah, yasri Allah, yasri Allah. Abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man ittasalat aynun bi nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'a wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقادر الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين
اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين آمنة طيبة تجري فيها حكمك وسنة رسولك وارزق أهلها من الثمرات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا ما يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.